Eksistensi dan reputasi Metro TV sebagai pionir televisi berita di Indonesia yang tetap bertahan hingga saat ini tidak dibangun dalam waktu singkat. Tapi, melalui serangkaian kerja keras, berbagai ujian, dan konsistensi yang tidak kenal menyerah untuk terus berusaha menjadi yang terbaik. Dan inilah beberapa batu penanda atau milestone perjalanan Metro TV sebagai stasiun televisi berita. Liputan Metro TV dari Baghdad, Irak, Mutia Hafid Budianto melaporkan. Tahun 2004 menjadi sejarah baru bagi dunia perpolitikan nasional. Pada tahun ini, untuk pertama kalinya, Indonesia menggelar pemilihan presiden secara langsung. Pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden periode 2004 sampai 2009 ini diselenggarakan dalam 2 putaran. Pemilu putaran pertama yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 dan diikuti 5 pasangan calon. Sementara pada pemilu presiden putaran kedua yang digelar pada tanggal 4 Oktober 2004 tinggal menyisakan kompetisi pasangan Mega Hashim dan SBY JK. Sebagai stasiun televisi berita, Metro TV juga berupaya maksimal mengawal peristiwa politik penting ini. Bekerja sama dengan lembaga penelitian, pendidikan, dan penerangan ekonomi dan sosial atau LP3ES. Metro TV mempelopori penggunaan proses hitung cepat atau quick count untuk menentukan presiden terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat ini, Metro TV menjadi televisi pertama di Indonesia yang secara akurat bisa memprediksi pemenang pemilihan presiden 2004 hanya sekitar 1 jam setelah proses pemungutan suara ditutup. Yang menarik pada tahun 2004 adalah untuk pertama kalinya quick count itu dijalankan. Quick count itu dijalankan dalam Pilpres. Dan yang jalankan itu adalah Metro TV bekerja sama dengan LP3ES. Kita harus membiayai mereka untuk melakukan itu. Dan pada saat Pilpres, pada jam 2 siang, kita sudah tahu hasilnya. Kita sudah umumkan, kita sudah pegang hasilnya bahwa Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan Pilpres. Lalu kemudian yang saya ingat pada saat itu adalah saya di newsroom, saya minta saudara Rizal Malarangeng itu pergi ke LP3ES untuk kemudian mengumumkan dari sana hasil Pilpres hari itu yang memenangkan Pak SBY. Pada saat yang bersamaan, Bang Surya Paloh datang ke Cikeas untuk bertemu dengan Pak SBY untuk menyampaikan hasil quick count. Banyak orang yang tidak percaya pada waktu itu hasil quick count. Apakah benar Pak SBY? Banyak orang terkejut. Apakah benar hasil quick count ini bisa dipercaya atau tidak? Di tempat lain, quick count itu sudah biasa, terutama di Amerika. Tapi di Indonesia, itu pertama kali dilakukan pada tahun 2004. Dan televisi yang menyelenggarakan adalah Metro TV. Quick count itu kan tidak hanya sekedar untuk mengetahui secara cepat hasil presiden yang terpilih. Tapi di situ ada ketegangan, ada drama, ada hal yang bisa dikembangkan sebagai sesuatu yang baru di tontonan televisi. Jadi itu yang salah satu momentum besar yang kami pakai dalam peristiwa pengembangan demokrasi di Indonesia ketika kami memutuskan untuk memakai quick count. Tantangannya nggak kecil, mulai dari memilih, karena pertama kali ditayangkan di televisi dan pemilihan presiden secara langsung. Ada keraguan di situ, ada pro kontra di situ, ada orang yang marah di situ juga karena mungkin bisa jadi sudah mendahului hasil resmi yang diumumkan KPU dan sebagainya. Itu banyak tantangannya. Bagi kami juga dalam tanda kutip cukup deg-degan juga. Ini benar hasil quick count kami. Tapi terbukti kami pada saat itu declare, bahkan kami bisa bersama lembaga survei pada saat itu yang kami ajak kerjasama, kita bisa bilang bahwa Indonesia akan memiliki presiden yang baru, Susilo Bambang Yudhoyono. Itu yang sore harinya kita udah bisa declare itu. Sementara KPU hasilnya baru ada sekitar sebulan kemudian. Pada Pilpres putaran kedua berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum atau KPU,
pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kala ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih. Hasil penghitungan KPU ini sama dengan prediksi hitung cepat yang diselenggarakan Metro TV bekerja sama dengan LP3ES. Sudah setengah perjalanan, mobil di stop. Ya akhirnya kami kemudian disandra. Jadi mobil di stop di pom bensin, orangnya masuk gitu ya, memboikot mobil dengan senjata laras panjang, membawa kami sekaligus juga mobilnya pergi, dan ternyata setelah itu kami ketahui bahwa kami disandra. Sebagai stasiun televisi berita yang tertantang menghadirkan berita-berita akurat, Metro TV selalu berusaha mengirimkan tim liputan ke setiap lokasi peristiwa, meski lokasi-lokasi ini kadang sulit dijangkau atau menuntut keberanian lebih. Dan tuntutan keberanian ini bukan tanpa risiko. Pada tanggal 18 Februari 2005 misalnya, reporter Metro TV Mutia Hafidz dan juru kamera Budianto diculik kelompok bersenjata yang menamakan diri Brigade Mujahidin saat menjalankan tugas liputan di wilayah Ramadi, Irak. Sebetulnya sebelum disandra itu kami melaporkan langsung dan menjadi satu-satunya televisi yang melaporkan langsung dari Irak untuk di Indonesia ketika itu gitu, dari Baghdad. Bom bunuh diri gitu ya, kemudian adanya politisi-politisi yang dibunuh di rumahnya gitu. Jadi memang suasananya kacau sekali. Tapi tidak pernah terbayang ketika itu bahwa kita menjadi salah satu yang disandra. Padahal sebetulnya selama saya di Irak sebelum disandra itu kami juga memberitakan mengenai seorang wartawan asal Italia yang tengah disandra ketika itu. Gitu. Ini sama sekali nggak kebayang. Setelah 10 hari kami sempat ditarik untuk pulang awalnya rencananya. Jadi sempat kembali ke Jordania. Dari Jordania kemudian rencananya pulang ke Indonesia, tapi dihubungi lagi waktu itu dari kantor Metro TV, dari redaksi yang mengatakan kamu jangan pulang dulu karena kita ada momen yang bagus yaitu momen Asyura, kita pengen sekalian deh meliput itu gitu. Nah akhirnya dari Jordan saya masuk lagi, berusaha masuk karena akhirnya tidak sempat masuk sampai Baghdad. Kami berusaha kembali ke Baghdad, lalu di tengah perjalanan itu jalan darat ya dari kota Amman Jordania ke Baghdad Irak, kurang lebih 10 jam. Nah, kalau tidak salah sekitar 4-5 jam gitu. Jadi sudah setengah perjalanan, mobil di stop. Ya akhirnya kami kemudian disandra. Jadi mobil di stop di pom bensin, orangnya masuk gitu ya, memboikot mobil dengan senjata laras panjang, membawa kami sekaligus juga mobilnya pergi, dan ternyata setelah itu kami ketahui bahwa kami disandra. Jadi kami dibawa ke sebuah gurun di kota Ramadi. Kan saya nyesel kenapa saya harus mengirim mereka, dan itu mereka ada di daerah yang berbahaya dan kita tidak pernah tahu bagaimana melindungi seorang reporter dalam situasi seperti itu. Saya merasa betul-betul ada yang salah dalam penugasan pada waktu itu. Tetapi keduanya melakukan tugas dengan sangat baik. Laporan sangat banyak, laporan sangat bagus yang kemudian kita sampaikan dari tangan pertama tentang apa yang terjadi di Irak. Berita penculikan ini sempat mengundang perhatian dari banyak kalangan. Melalui saluran televisi berbahasa Arab, Al Jazeera misalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendesak para penculik agar melepaskan Mutia dan Budianto. Karena menurut Presiden, kedua jurnalis Metro TV ini hanya menjalankan tugas yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kepentingan politik. Hari yang sangat menegangkan ketika kemudian saya pulang ke sini, saya umumkan ke newsroom untuk menyampaikan bahwa ada peristiwa itu. Saya melapor ke Bang Surya. Saya pikir Bang Surya akan memecat saya karena saya yang mengutus dan menugaskan mereka. Tapi Bang Surya tahu jawabannya. Saya mengambil alih tanggung jawabnya. Saya akan pergi sendiri ke Irak dan bawa tim ke Irak untuk ikut dalam pembebasan. Dan kalau bisa membantu pemerintah, bukan membantu, bersama-sama Deplu untuk melakukan negosiasi dan seterusnya.
itulah yang terjadi pada tahun 2005 pada saat itu. Dan saya ingat betul yang paling berat saya sampaikan adalah menyampaikan laporan kepada ibunya Mutia dan kepada istrinya Budianto. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV dan masih bersama saya Maria Kalai. Pemirsa, setelah memasuki hari ke-7, Mutia Hafid dan Budianto, dua wartawan Metro TV yang disandra di Irak oleh sebuah kelompok militan yang menamakan diri Jais al-Mujahidin, akhirnya dibebaskan. Setelah menempuh berbagai proses mediasi dan lobi, atas bantuan berbagai pihak, terutama dari pemerintah Republik Indonesia, Mutia Hafid dan Budianto dibebaskan oleh para penyanderanya. Dari sisi kejadiannya ya nggak terlalu banyak ya, karena kami ya disandra aja di dalam gua selama 7 hari gitu. Tapi mungkin lebih ke naik turun secara emosi, secara psikis gitu yang menjadi tantangan gitu. Karena sebagai wartawan yang juga sering memberitakan mengenai kejadian-kejadian di daerah konflik, sebagian besar wartawan yang disandra kan memang dibunuh pada akhirnya gitu. Jadi ada ketakutan itu. Tapi kemudian ya kadang ada harapan, ada sedihnya juga gitu. Kita bersyukur pada akhirnya kita dibebaskan. Saat bisnis angkutan udara mulai bergairah, pada hari Minggu tanggal 5 September 2005 terjadi kecelakaan pesawat yang sangat menyedihkan. Pesawat Mandala Airlines dengan nomor penerbangan RI-091 jatuh hanya beberapa saat setelah lepas landas dari Bandara Polonia Medan pada pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Pesawat tujuan Jakarta ini jatuh persis di tengah jalan Jamin Ginting, kawasan pemukiman Padang Bulan Medan, Sumatera Utara. Metro TV yang memiliki kantor biro perwakilan Medan saat itu menjadi televisi pertama yang menyiarkan berita kecelakaan ini lewat tayangan Breaking News. Saya ingat waktu itu di pagi hari menjelang siang itu Mandala, saya lagi ikut rapat di BOD itu, sedang membahas tentang program mingguan. Tiba-tiba ada informasi itu, saya perintahkan segera breaking news. Habis itu pada kesempatan pertama kita lapor kepada pimpinan. Ada pesawat jatuh, kita sedang melakukan breaking news. Oke, jalankan, jalan. Nah, peristiwa jatuhnya Mandala di kota Medan itu menurut saya salah satu keberhasilan menetapkan parameter dari sisi waktu kecepatan. Jadi gini, breaking news itu parameternya adalah kecepatan. Selain akurasi. Waktu itu kalau tidak salah, hanya 10 menit sejak kita mendengar peristiwa itu ke newsroom. Jadi gini, begitu ada informasi ke newsroom, ada pesawat jatuh misalnya. 10 menit setelah itu harus sudah on air dalam bentuk breaking news. Nah, peristiwa Mandala itu termasuk Metro TV mencapai parameter itu. Boleh dikata kita media, walaupun belum ada pesaing televisi berita, tapi dikatakan TV pertama yang menayangkan breaking news yang menginformasikan mengenai jatuhnya pesawat Mandala di kota Medan. Dalam kecelakaan pesawat Mandala Airlines jenis Boeing 737-200 ini, 100 dari 117 penumpang pesawat tewas, sementara 17 penumpang selamat. Di antara korban tewas termasuk Gubernur Sumatera Utara Tengku Rizal Nurdin yang menumpang pesawat untuk mengikuti pertemuan rutin gubernur dengan presiden pada keesokan harinya. Kecelakaan ini juga menewaskan 45 warga yang tinggal atau tengah berada di lokasi jatuhnya pesawat. Setelah tayang ini, wah ternyata menimbulkan kehebohan karena ada protes dari ada keberatan dari pihak pemerintah Timur Timur mengatakan bahwa itu dia mempertanyakan ke Indonesia kenapa ada Mayor Elfredo kok tampil di TV Indonesia.
Upaya Metro TV menghadirkan tayangan yang bisa memperluas wawasan pemirsanya telah menjadi komitmen yang selalu diperjuangkan segenap tim redaksi Metro TV. Komandan Polisi Militer Timor Leste yang dituduh melakukan pemberontakan dan saat ini bersembunyi di hutan-hutan. Komitmen inilah yang menjadi salah satu alasan program Kick Andy menayangkan wawancara eksklusif Andi F. Noya dengan Mayor Alfredo Reynado, tokoh militer Timor Leste yang dituding sebagai dalang kerusuhan di negara yang baru merdeka tersebut. Merdeka sipil dan dari gereja. Dari gereja juga? Iya, tapi itu tidak. Dan juga keterlibatan pasukan internasional di rapat itu sudah melanggar konstitusi. Wawancara dengan mantan komandan polisi militer yang tengah menjadi buruan pemerintah Timor Leste dan tentara Australia ini ditayangkan di program Kick Andy pada tanggal 25 Mei 2007. Dari awalnya mereka datang untuk stability and security, terus juga sebagai pengawal saya. Wawancara yang dilaksanakan pada waktu dan di tempat yang dirahasiakan ini menarik perhatian banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang kita lihat di sini, yang jelas ada unsur lain di balik semua ini. Ya, untungnya ya host Kick Andy, terutama Bang Andi Noya yang waktu itu Pemret ya. Jadi dia mengambil alih tanggung jawab itu gitu loh. Jadi kita memang di briefing pokoknya nanti kalau ada masalah saya tanggung jawab gitu loh. Jadi nggak boleh ada yang bicara kecuali dia. Jadi satu pintu gitu loh. Dan kebijakan kita adalah kita tidak akan membocorkan rahasia di mana tempat itu, lokasi wawancara itu gitu loh. Dan kita ya berlindung di balik Undang-Undang Pokok Pers waktu itu bahwa pers atau media itu berhak merahasiakan atau melindungi di mana para narasumber itu. Dan kita waktu itu sepakat dengan salah satu persyaratan dari wawancara dengan Mayor Alfredo ini, yaitu kita boleh menyiarkan setelah Mayor Alfredo pergi dalam kondisi aman. Gitu. Berapa banyak sebenarnya orang yang ikut Anda ini? Ada yang mengklaim bahwa nggak ada pasukannya, itu cuma Alfredo sendirian aja. Tidak usah dikatakan berapa banyak atau sebanyak apa. Yang perlu diketahui, apa sebenarnya yang saya lakukan kepada bangsa dan kepada rakyat, itu yang perlu dilihat. Tidak usah dikatakan bahwa Alfredo, siapapun. Apa yang Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda? Saya melindungi negara ini dari kehancuran. Dalam wawancara dengan Andi F. Noya, Mayor Alfredo Reynado mengatakan bahwa dirinya bukanlah otak di balik kerusuhan yang dilakukan 600-an tentara di Dili pada tanggal 28 April 2006. Kepada Andi F. Noya, Alfredo mengatakan saat terjadi kerusuhan yang menewaskan 21 orang ini, dirinya justru tengah berusaha menjadi penengah dan berupaya meredakan kemarahan para tentara yang merasa diperlakukan secara diskriminatif oleh pemerintah Timor Leste. Saya berdiri untuk menghentikan tuntutan atau tujuan mereka yang bisa membahayakan bangsa dan negara, yang bisa menimbulkan perang saudara. Saya berdiri di tengah untuk menghentikan itu. Akhirnya saya dijadi kambing hitam kan, supaya mereka bisa innocent. Setelah tayang ini, wah ternyata menimbulkan kehebohan. Karena ada protes dari ada keberatan dari pihak pemerintah Timur mengatakan bahwa itu dia mempertanyakan ke Indonesia, kenapa ada Mayor Alfredo kok tampil di TV Indonesia di Kick Andy, itu itu lokasinya di mana, wawancaranya di mana. Nah akhirnya waktu itu Ketua BIN Pak Samsir Sergar mencari Andi Noya. Ya, telepon yang saya dengar dari Bang Andi bahwa ya Bang Andi tetap mengatakan bahwa itu di satu tempat. Bahkan sampai sekarang pun walaupun Mayor Alfredo sudah tidak ada, sudah almarhum, tapi tetap kita membiarkan bahwa di mana lokasi tapping atau rekaman Mayor Alfredo itu tetap kami tidak ungkapkan ke publik. Biarlah itu tetap menjadi misteri gitu. Raja yang malah menindas kita sebagai rakyat. Ikuti kata hati Anda semua untuk bisa melindungi ketentraman dan kesatuan negeri ini. Itu bukan di tangan para pejabat, bukan di tangan para politisi. Itu dari hati kita. Dan harus punya spirit kuat sebagai nasionalis. Itu aja. Terima kasih, Mayor Alfredo. Metro TV, knowledge to elevate.